warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Mustafatia Zahro dan teman saya Triadinda Putri Hasibuan dari kelompok 10 Akhlak Tasawuf. Di sini kami akan menjelaskan tentang integrasi tasawuf dan sains epistemologi. Pertemuan antara agama dan ilmu-ilmu sosial menurut Amin Abdullah harus diletakkan dalam dua dimensi, yaitu normativitas dan historisitas. Karya-karya para sufi telah menunjukkan bahwa tasawuf sebagai disiplin ilmu dirancang sebagai media informasi bagi manusia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para penempuh jalan tasawuf akan dapat meraih kemantapan tauhid dan makrifat. Sebab itu, para sufi menyusun teori mengenai usaha-usaha untuk menempuh perjalanan spiritual berupa tangga-tangga pendakian spiritual yang disebut al-maqamoh. Saintis muslim yang pada umumnya lebih banyak mengedepankan metode tarjibi dalam mengembangkan ilmu alam, perlu mendalami metode tasawuf untuk menemukan ilmu dan kebenaran, di mana kaum sufi mengutamakan metode tazkiyah an-nafs. Kesucian jiwa itu sendiri adalah salah satu syarat utama agar bisa memperoleh ilmu secara langsung dengan Yang Maha Mengetahui. Seorang saintis juga perlu mendalami ilmu tasawuf, bukan hanya membahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, melainkan perspektif tasawuf juga mengkaji dan menelaah konsep serta fenomena alam. Saintis juga harus menyadari bahwa alam merupakan ciptaan atau manifestasi Allah. Ini menunjukkan bahwa alam adalah tanda keberadaan Allah serta kekuasaannya. Pembagian adanya perbedaan ilmu agama dan sains terjadi karena pandangan manusia yang berkesimpulan bahwa hasil identifikasi ilmu berdasarkan sumber objek kajian yang terbagi dalam tiga ranah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Poin pertama itu kami membahas tentang integrasi dalam sejarah Islam. Integrasi berarti berupaya untuk memadukan antara sains dan agama untuk menciptakan format baru hubungan sains dan Islam dalam upaya membangun kembali sains Islam yang selama ini dipandang tidak ada. Agama dan sains berbeda dalam metodologi. Ketika keduanya mencoba untuk menjelaskan kebenaran, metode agama umumnya bersifat subjektif, tergantung pada intuisi atau pengalaman pribadi dari otoritas nabi atau kitab suci. Sedangkan sains bersifat objektif, yang lebih mengandalkan observasi dan interpretasi terhadap fenomena yang teramati dan dapat diverifikasi. Pertemuan antara filsafat dengan agama tersebut menemukan batu pijakannya, sehingga mendorong lahirnya berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, psikologi, biologi, aljabar, geometri, arsitektur, dan sebagainya. Pada saat berada dalam perawatan para filosof muslim di abad 9-13 Masehi. Perkembangan pesat ini bukan semata-mata dikarenakan potensi dinamis yang terkandung dalam tradisi intelektual Helenisme tersebut, tetapi lebih disebabkan keadaan umat Islam pada saat itu telah memiliki sikap dan semangat berpikir ilmiah yang diwarisi dari ajaran agama. Misalnya, semangat menghormati penalaran, mencari kebenaran, dan objektivitas serta penghormatan terhadap bukti-bukti empiris seperti diwarisi dari tradisi Nabi Ibrahim dan Muhammad SAW. Filsafat Yunani di sini hanya berperan mengembangkan isi dan membangun kerangka metodologi ke dalam semangat berpikir intelektual muslim pada saat itu. Integrasi sains dan agama dapat dilakukan dengan mengambil inti filosofis ilmu-ilmu keagamaan fundamental Islam sebagai paradigma sains masa depan. Inti filosofis itu adalah adanya hierarki epistemologis, aksiologis, kosmologis, dan teologis yang bersesuaian dengan hierarki integralisme. Materi, energi, informasi, nilai-nilai, dan sumber. Proses integrasi ini dapat dianggap sebagai islamisasi sains sebagai bagian dari proses islamisasi peradaban masa depan. Poin kedua itu ada tokoh yang menerapkan integrasi dalam Islam.
Dalam sejarah Islam, ditemukan seorang ahli astronomi, ahli biologi, ahli matematika, dan ahli arsitektur yang mumpuni dalam ilmu-ilmu keislaman seperti tauhid, fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Meskipun berprofesi sebagai saintis dalam bidang ilmu-ilmu kealaman, para pemikir muslim klasik menempuh pola hidup sofistik, dan kajian-kajian ilmiah mereka diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan religius dan spiritual. Misalnya Al-Jahiz. Dia adalah ahli dalam bidang sastra Arab, biologi, zoologi, sejarah, filsafat, psikologi, teologi, dan politik. Al-Farabi. Ia menguasai berbagai cabang filsafat, antara lain metafisika, etika, logika, matematika, musik, dan politik. Al-Ghazali adalah seorang teolog, filsuf, dan sufi. Lalu ada Al-Biruni, merupakan matematikawan, astronom, fisikawan, filsuf, sejarawan, ahli farmasi, dan dokter. Ibnu Sina juga menguasai filsafat, kedokteran, astronomi, kimia, geografi, geologi, psikologi, matematika, dan fisika. Sekian dari saya, akan disambungkan oleh teman saya Triadinda Putri Hasibuan. Yang ketiga, integrasi tasawuf dan sains dalam ranah epistemologi. Epistemologi secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu epistem dan logi. Epistemologi merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan tentang asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Dalam bahasa Latin, kata epistem berarti tahu atau pengetahuan, sedangkan logi berarti ilmu pengetahuan atau teori. Logi dalam bahasa Latin berasal dari kata logia, dan dalam bahasa Yunani berasal dari kata logos. Logos secara etimologi berarti ujaran, kata-kata, nalar, dan alasan. Dalam sejarah, logos merupakan nalar atau alasan yang dalam filsafat Yunani kuno merupakan prinsip yang mengontrol alam raya. Logos dalam perkembangan sekarang diartikan sebagai yang pertama itu adalah perkataan lisan dan tulisan, yang kedua teori, doktrin, dan ilmu pengetahuan. Epistemologi dapat mempunyai arti teori tentang ilmu pengetahuan. Atau jika diartikan lebih rumit lagi, epistemologi adalah ilmu pengetahuan mengenai pengetahuan. Dalam konteks tradisi Islam, konsep epistemologi diadopsi dari kebudayaan Yunani yang ditunjukkan dengan istilah aslinya yang dipertahankan atau didapat karena kejujuran atau tidak ada padanannya, yaitu epistemologi. Definisi etimologi epistemologi perlu ditegaskan bahwa etimologi membicarakan pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan atau sains. Dalam konteks ini, walaupun antara pengetahuan dan sains pada dasarnya sama, namun tetap ada perbedaan dan perlu dibedakan. Di antaranya karena sains merupakan proses atau tahapan berikutnya setelah pengetahuan, atau penjelasan tentang ini dibicarakan dalam filsafat ilmu pengetahuan dan sains. Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan membahas secara mendalam mengenai 3 masalah pokok, yaitu sumber ilmu pengetahuan, metode ilmu pengetahuan, dan kebenaran ilmu pengetahuan. Epistemologi senantiasa mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi untuk menentukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Sebuah bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran-pemikiran secara epistemologi, yaitu pemikiran dan perenungan yang berkisar tentang bagaimana cara mewujudkan sesuatu, perangkat-perangkat apa yang harus disediakan untuk mewujudkan sesuatu itu, dan sebagainya. Di dalam epistemologi terdapat beberapa aliran, di antaranya adalah yang pertama rasionalisme.
Aliran ini berpendapat bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari akal, pikiran, dan rasio. Tokohnya antara lain René Descartes pada tahun 1596 sampai dengan 1650, yang membedakan adanya 3 idea, yaitu innate ideas atau ide bawaan, yaitu sejak manusia lahir. Yang kedua ada adventitious idea, yaitu ide yang berasal dari luar manusia. Yang ketiga, factitious idea, yaitu ide yang dihasilkan oleh pikiran manusia itu sendiri. Yang kedua itu adalah empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua ilmu pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Indera memperoleh pengalaman atau kesan-kesan dari alam empiris. Selanjutnya, kesan-kesan tersebut terkumpul dalam diri manusia menjadi pengalaman. Tokohnya antara lain John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Dia berpendapat bahwa pengalaman manusia dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengalaman luar atau sensasional dan pengalaman dalam batin atau refleksional. Yang ketiga itu ada realisme. Realisme merupakan sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap melalui indera adalah nyata, yang ada di dalam objek diri kita. Objek-objek tersebut tidak tergantung pada subjek yang mengetahui, atau dengan kata lain, tidak tergantung pada si pikiran subjek. Pikiran dan dunia luar saling berinteraksi, tetapi interaksi tersebut tidak mempengaruhi sifat dunia besar. Dunia telah ada sebelum pikiran tersebut mempengaruhi sifat tersebut. Yang keempat itu adalah kritisme. Filsafat kritisme merupakan penggabungan antara rasionalisme dan empirisme, yaitu bahwa pengetahuan yang kita dapat ini merupakan berasal dari akal dan panca indera. Objek di luar diri kita memberikan kita pengalaman melalui indera. Pengalaman ini dirasionalisasikan oleh kita menjadi pengetahuan. Aliran kritisme ini dikenal pula sebagai kritisme Kant, karena filsafat Immanuel Kant yang pertama kali mengkritik dan menganalisis kedua macam sumber pengetahuan ini, menggabungkan keduanya menjadi ilmu pengetahuan.